Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan kembali bersama-sama untuk belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, tingkat SMA, SMK, kelas 10 semester 1, yaitu dengan judul materi kesetaraan laki-laki dan perempuan. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, kita akan terlebih dahulu memohon berkat dari Tuhan dalam doa. Marilah hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, segala pujian dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini kami boleh bertemu kembali meskipun hanya melalui media. Kami akan mempelajari tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Semoga melalui materi ini kami dapat saling menghormati, saling menghargai antara laki-laki dan perempuan, dan tidak menganggap salah satu dari kami lebih tinggi atau lebih rendah, melainkan di hadapan Tuhan kami adalah sederajat dan semartabat. Berkatilah kami Tuhan, sehingga kami dapat melanjutkan pembahasan kami dalam materi pada hari ini. Karena Engkaulah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian, kita akan melihat apa yang menjadi alasan kita untuk membahas materi tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Kita bisa melihat bahwa masa remaja adalah masa yang paling indah atau masa pubertas, tertarik dengan lawan jenis. Manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan, merupakan kodrat yang diberikan oleh Tuhan. Sedangkan konstruksi gender adalah konstruksi budaya. Perbedaan kodrat laki-laki dan perempuan adalah perbedaan yang saling melengkapi satu sama lain. Baik, kita akan melihat perbedaan seks dan gender. Seks adalah jenis kelamin laki-laki atau perempuan yang bersifat biologis. Sedangkan gender merupakan seperangkat peran, perilaku, atau kegiatan yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dibangun atas dasar pandangan sosial. Jadi itu perbedaan antara seks dengan gender. Kita akan melihat ciri-ciri fisik laki-laki dan perempuan. Pertama, kita melihat ciri fisik dari laki-laki. Yang pertama, alat
produksi disebut penis. Yang kedua, alat reproduksi berada di luar. Yang ketiga, memiliki jakun. Keempat, otot cenderung lebih besar dan kuat. Yang kelima, memiliki kumis dan jenggot. Kemudian yang keenam, badan berbentuk segitiga terbalik. Nah, jadi itu ciri-ciri fisik dari laki-laki. Sedangkan ciri-ciri fisik kaum perempuan. Alat reproduksi disebut vagina. Alat reproduksi terletak di dalam payudara semakin membesar. Kemudian yang keempat, bentuk tubuh segitiga. Yang kelima, tidak berkumis dan tidak berjenggot. Nah, itulah perbedaan ciri-ciri fisik baik itu laki-laki maupun perempuan. Kemudian dari segi psikologis, cara berpikir, cara bertindak, perasaan, dan selera seksual. Kita terlebih dahulu melihat perempuan dari cara berpikirnya. Perempuan memiliki cara berpikir yang intuitif, konkret, parsial, atau lebih teliti. Kemudian ke arah luar, maksudnya cara berpikirnya itu lebih ke arah luar dirinya. Sedangkan laki-laki cara berpikirnya lebih objektif, teoritis, abstrak, atau global. Kemudian yang keempat, lebih terarah ke dalam dirinya. Jadi itulah perbedaan cara berpikir laki-laki dan perempuan. Kemudian cara bertindak. Perempuan lebih pasif, menerima dan memelihara. Perempuan lebih menyukai sesuatu yang ringan, yang soft. Bermain boneka misalnya, menanam bunga atau sayuran, memasak, dan sebagainya. Terus cara bertindak laki-laki lebih agresif, berbuat, membangun. Dapat dilihat dari hobi mereka. Lebih pada gerakan yang aktif, misalnya olahraga, bermain robot-robotan, dan lain-lain. Jadi itu cara bertindak baik perempuan maupun laki-laki. Kemudian kita lihat dari segi perasaan. Perempuan memiliki perasaan yang lebih mudah bergetar, mudah terbawa perasaan, sensitif dan peka. Sedangkan laki-laki perasaannya agak terkendali, lebih menjaga image. Jadi perempuan dengan laki-laki itu memiliki perasaan yang berbeda. Kita lanjutkan lagi. Melihat dari selera seksualnya. Perempuan
lebih mudah terangsang pada hal-hal yang batiniah. Misalnya ketika mendapat perhatian dari orang lain. Kemudian rasa kasih sayang. Rangsangan akan bangkit pelan-pelan dan menghilang dengan pelan-pelan juga. Sementara laki-laki, selera seksualnya mudah terangsang pada hal-hal yang bersifat lahiriah, fisik, berkaitan dengan sesuatu yang bisa dirasa dan bisa dilihat. Jadi apabila melihat sesuatu yang wah, misalnya ketika ada perempuan cantik dan bahenol yang lewat, disitulah rangsangan secara lahiriahnya muncul. Karena bisa dirasakan dan juga bisa dilihat dengan mata. Kemudian rangsangan pada laki-laki akan cepat bangkit dan cepat juga menghilang. Kita akan melihat kesimpulannya. Dengan adanya perbedaan ini, hendaknya perbedaan itu ada untuk saling melengkapi. Perbedaan sebagai keindahan ciptaan Tuhan. Perbedaan hendaknya membuat laki-laki dan perempuan saling membutuhkan satu sama lain. Kemudian dengan adanya perbedaan akan memunculkan daya tarik antara laki-laki dan perempuan. Kita akan melihat ada 4 level cinta. Dari yang level terendah, cinta jasmani. Kemudian naik lagi menjadi level cinta rohaniah atau cinta erotis. Kemudian cinta pribadi atau cinta personal. Nah, level cinta yang tertinggi adalah cinta imani. Antara laki-laki dan perempuan telah diberikan daya tarik dan jatuh cinta dalam cinta Allah yang menjadi sumbernya. Cinta yang tumbuh dalam hati manusia adalah kehendak Allah. Karena manusia tidak tahu di masa depan dia akan jatuh cinta dengan siapa dan akan suka dengan siapa. Semuanya hanya Allah yang mengatur dan menghendakinya. Kemudian kita akan melihat tentang kesetaraan gender. Apa itu yang dimaksud dengan gender? Gender adalah ciri khas yang dikaitkan antara jenis kelamin seseorang dengan peran sosial atau identitas dalam masyarakat. Membedakan peran, fungsi, dan tanggung jawab yang dibangun atas kesadaran sosial budaya dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kita akan melihat yang mendasari dari kesetaraan gender, yaitu terdapat dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai dengan ayat 23. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman,
Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat yang ke-19, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu, kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikian nanti nama makhluk itu. Ayat yang ke-20, manusia itu memberikan nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ayat yang ke-21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ayat yang ke-22, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ayat yang ke-23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Kita akan melihat makna dari Kejadian bab 2 ayat 18. Perempuan adalah teman sepadan atau penolong bagi laki-laki. Dikatakan penolong karena semartabat, tugas dan fungsi yang berbeda. Kemudian dikatakan rekan sepadan, karena memiliki kesamaan harkat dan martabat. Bukan tuan dan hamba, bukan atasan dan bawahan. Kemudian pesan dari ayat yang ke-22, laki-laki dan perempuan adalah sederajat. Nah, dikatakan bahwa perempuan diambil dari tulang rusuk. Kenapa diambil dari tulang rusuk? Karena tulang rusuk itu berada di samping. Maka sama tinggi, tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi, tetapi martabatnya sama. Kemudian tulang rusuk melindungi organ vital manusia. Demikian juga ia harus melindungi perempuan. Kita akan melihat makna dari kisah penciptaan. Manusia diciptakan sebagai citra Allah, rupa dan gambar Allah. Manusia dianugerahi kepercayaan dan kesempatan untuk ambil bagian dalam karya keselamatan Allah, menguasai alam ciptaan. Menguasai dalam artian bahwa melestarikan dan mempergunakan alam ciptaan Tuhan itu demi kepentingan manusia. Kemudian manusia dipanggil untuk membangun persekutuan atau komunion dalam dan bekerja sama dalam pengelolaan dunia. Kemudian kita akan melihat apa pandangan masyarakat tentang gender. Nah, kaum patriarki menganggap bahwa laki-laki
dianggap lebih tinggi dan mendapatkan kesempatan yang lebih dibandingkan kaum perempuan. Nah, kaum perempuan itu didiskriminasi oleh pandangan patriarki ini. Kemudian, menurut KKG atau pejuang kesetaraan dan keadilan gender, mengatakan bahwa mereka hadir untuk mengembalikan martabat perempuan sebagai manusia. Jadi kita bisa memilih kita berada di mana. Apakah kita mengikuti pandangan patriarki atau KKG. Nah, apa yang harus kita lakukan apabila berhadapan dengan budaya patriarki dan KKG ini? Budaya patriarki harus dihapuskan atau dihilangkan dari muka bumi. Jangan sampai budaya patriarki ini terus-menerus menjadi kebiasaan dalam masyarakat, bahkan dalam keluarga kita sendiri. Jadi budaya patriarki ini tidaklah baik untuk kita jalankan karena akan merugikan pihak perempuan. Sedangkan KKG atau kesetaraan dan keadilan gender, inilah yang harus kita junjung tinggi terus-menerus dan kita tegakkan serta kita perjuangkan. Karena kita melihat bahwa tidak ada perbedaan status sosial dan budaya antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan adalah mitra yang saling melengkapi satu sama lain. Perbedaannya hanya terletak pada kodratnya secara biologis. Tetapi dalam hal martabat, baik itu laki-laki maupun perempuan itu adalah sama. Jadi budaya patriarki inilah yang harus kita hilangkan dan harus kita lawan. Karena budaya ini sangat-sangat merugikan keberadaan perempuan. Dan budaya ini mendiskriminasikan kaum perempuan. Baiklah anak-anak sekalian, pembahasan kita mengenai materi kesetaraan laki-laki dan perempuan berakhir sampai di sini, dan semoga dengan materi pembelajaran ini semakin membuat kita saling menghormati satu sama lain. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati. Amin.